Memang ini seri yang mind blowing sekali, keren banget. Komedinya dapat, plot twistnya dapat, dramanya dapat, dan itu yang memang bikin ini anime termasuk yang mengecewakan menurutku. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Karena saya penasaran, selamat datang kembali di Sound Speak. Jadi melanjutkan dari yang kemarin. Kalau kemarin tuh aku bikin ter-teran gitu lah ya, seri-seri anime yang paling ter ini dan itu di beragam kategori. Kali ini aku terima kasih dulu buat Faisal Mardika yang udah memberi ide tanya anime terbaik menurutku di 2021 ini apa. Aku nggak akan bikin anime terbaik karena lagi-lagi aku udah bilang kemarin, baik, buruk, jelek, bagus tuh subjektif masalahnya. Aku akan bikin gini aja deh. Kalau misal ada orang tanya, Son, rekomendasi anime dari tahun 2021 apa ya? Video inilah yang akan aku kasih. Aku akan bagikan di tiap seasonnya seri-seri yang recommended menurutku. Secara tidak langsung, ya buatku itulah yang terbaik di tiap seasonnya. Sama halnya seperti kemarin, komparasi kalau punya pendapat yang berbeda, nggak masalah. Kalian tulis aja sendiri, apa sih seri-seri recommended di tiap seasonnya 2021 ini, versi kalian sendiri. Jadi untuk terakhir kali di 2021, silakan di like, share, subscribe kalau ingin pembahasan kalian, jangan lupa follow Instagram Sound Speak. Mari kita mulai. Mari langsung kita buka. Pertama tentu dengan winter, dengan musim dingin di awal tahun. Di winter, aku tidak merekomendasikan anime apapun. Cuman ada beberapa kandidat sama kayak kemarin gitu ya. Seri-seri yang hampir recommended menurutku. Ada Horimiya, ada Wonder Egg Priority, ada Kemono Jihen. Horimiya aku sangat menikmati sekali. Aku suka seri romance dan aku menikmati bagaimana perjalanan cinta pasangan sejoli muda ini sampai akhirnya mereka menemukan hidup yang bahagia bersama-sama. Cuman Horimiya menurut kacamataku nih just another romantic story. Bagus, keren, cuman ya seperti cerita romansa standar aja. Menurutku banyak yang lebih menyentuh, banyak yang lebih dalam lah intinya kalau romance-romance lain. Wonder Egg Priority ini sebuah seri yang sangat menjanjikan di awal dengan semua konsep misterinya itu, dengan konsep melawan monster di dalam mimpi, dengan sebuah telur segala macam semuanya terasa keren. Cuman harus aku akui di pertengahan sampai akhir itu ceritanya mulai agak gak jelas mau dibawa kemana. Beberapa cerita terasa dragging, beberapa cerita itu terasa aneh, dipaksakan, dan ujung-ujungnya endingnya pun gak bikin lega gitu. Satunya Kemono Jihen ini juga serinya Shueisha gitu kan, ini kan shonen. Awalnya juga punya premis yang menarik, premisnya tuh keren menurutku. Tapi sering cerita berjalan, ini jadi cerita shonen generik, cerita shonen ala kadarnya pada umumnya seperti biasa. Sehingga di winter ya itu tadi, itu 3 hampir recommendednya dan tidak ada yang bisa aku rekomendasikan. Langsung ke spring. Spring ini ada 2 seri yang akan aku rekomendasikan. Satu Fumetsu no Anatae, seri ter-underrated menurutku di tahun ini, dan Otaxi. Aku rasanya nggak perlu jelaskan lah ya betapa menarik dan betapa kerennya Fumetsu no Anatae. Silakan tonton videoku yang kemarin aja deh gitu ya. Kenapa menurutku ini seri yang underrated padahal bagus banget dengan konsep cerita, dengan premis, dengan eksekusi, terutama unsur karakter developmentnya yang menjadi hidangan utama seri ini itu bener-bener terasa kuat sekali, bisa dinikmati sekali. Orang-orang yang dalam, orang-orang yang suka mencari makna kehidupan pasti akan seneng gitu ya dengan seri ini. Dan Otaxi, sebuah seri underdog gitu ya, bener-bener nggak terduga. Karakter-karakternya itu hewan. Aku termasuk orang yang sangat skeptis awalnya, kayak ini apa sih gitu maksudnya, ini anime anak-anak atau gimana gitu maksudnya. Cuman setelah aku nyoba gitu ya, orang-orang pada bilang ini keren, aku coba nonton. Memang ini seri yang mind blowing sekali, keren banget. Misterinya sangat dapat, plot twistnya sangat dapat, dan karakter-karakternya pun juga sangat hidup menurutku. Meskipun tampilannya semua ini binatang gitu ya, yang secara raut wajah atau gesturnya tuh mungkin gak seluas kalau misal manusia, cuman tetap berhasil tereksekusi dengan amat sangat sempurna. Segala aspeknya luar biasa indah sampai di akhir, dan sampai nanti kita nantikan movie-nya yang bakal rilis 2022. Nah, kandidatnya di spring ini ada Tokyo Revengers. Yap, Tokyo Revengers aku masukin kandidat karena eksekusi animenya yang kurang maksimal. Grafis animasinya iya, pacingnya juga beberapa poin tuh kadang agak berantakan. Mungkin loh ya, ini termasuk seri yang mangganya tuh lebih bisa dinikmati dibanding animenya menurutku.
Kemudian kandidat yang kedua itu adalah Vivy, yang sayangnya semakin cerita anime original ini ke belakang, daya tarik atau charm anime ini semakin lenyap ketika di awal-awal kita menemukan sebuah seri yang fresh gitu ya. Ini juga mainan dengan waktu, lompat waktu ke sana kemari, tapi konsepnya ini pakai robot, pakai AI, grafisnya juga luar biasa, Wit Studio amazing sekali. Cuman ya itu aja sih, nggak ngerti ya, kayak vibe-nya, charm-nya tuh makin ke belakang, tidak secerah, tidak seterang di awal-awal. Dan yang terakhir untuk Spring adalah Higehiro. Ini juga salah satu seri yang enjoyable banget. Aku sangat menikmati sekali semua konflik dan dramanya, perkembangan ceritanya, fanservice-nya juga tentu memanjakan mata. Cuman apa ya, aku nggak ngerti ya, menurutku kayak nggak aja deh gitu, nggak masuk di level recommended. Bagus, keren, aku sangat menikmati sekali, tapi kayak untuk kalau rekomendasi banget tuh nggak akan aku masukin. Geser ke Summer. Buatku di Summer itu ada dua yang akan aku rekomendasikan, Vanitas no Carte sama Bokutachi no Remake. Vanitas no Carte, kayak aku bilang kemarin, aku udah berapa kali lah yang ngebahas ini seri. Ini seri itu punya potensi. Actionnya pun juga ya bukan yang top tier, bukan yang top notch banget, keren banget, cuman masih sangat bisa dinikmati sekali, sangat bagus sekali. Koreografinya iya, animasinya pun juga iya. Belum lagi ditambah dengan konsep vampir di ala Eropa abad pertengahan, dan hubungan si dynamic duonya ini, si Nue sama Vanitas, itu sangat enjoyable sekali. Sekali lagi aku bilang, percayalah dalam jangka panjang ini seri bakal punya misteri, punya twist, dan punya cerita yang luar biasa keren. Satunya adalah Bokutachi no Remake. Alasannya sederhana karena aku tuh suka dengan seri yang memang kembali ke masa lalu, bisa memperbaiki masa lalu gitu ya. Dan ditambah slice of life. Kalau ditanya slice of life 2021, aku akan bingung antara Blue Period sama Bokutachi no Remake. Cuman memang ini dua seri yang berbeda secara secara orientasi, karena kita bahas Blue Period nanti ya. Bokurema ini kan memang menunjukkan bagaimana seorang pria bisa memilih jalan hidup dan cerita yang berbeda untuk hidupnya nanti. Bagaimana dia itu berjuang dengan timeline-nya dia yang sekarang, dengan kehidupannya dia yang sekarang, kuliah di seni itu, sembari mengambil pilihan-pilihan yang tidak akan bikin dia bernasib kurang lebih sama dengan kehidupannya yang pertama. Itulah yang menjadi kekuatan, jadi daya tarik di Bokurema. Slice of life-nya juga luar biasa enjoyable banget menurutku. Makanya ini seri yang recommended banget di 2021. Kandidatnya itu satu, Kanojo mo Kanojo aku di Summer kemarin. Fresh aja maksudnya dengan si karakter cowoknya yang goblok gitu ya, maksudnya terus bisa nembak semua cewek yang deket dan terikat sama dia, dan semua ceweknya pun mengiyakan. Tiap episodenya tuh selalu menghadirkan cerita-cerita baru gitu, maksudnya momen-momen, situasi-situasi aneh yang melibatkan cinta entah segi berapa, segi 4, segi 5 ini. Jadi memang lucu banget, enjoyable banget, cuman ya sama kayak Higehiro tadi, maksudnya nggak nyampe di level recommended banget buatku. Kita tutup dengan Fall yang paling banyak menurutku ya. Fall paling banyak buatku, karena aku pernah bilang di Fall mood nonton anime itu kembali. Fall aku mulai dari kandidat dulu aja deh. Miruko-chan tuh juga sama. Konsepnya fresh, fanservice-nya pun ya meskipun agak berlebihan gitu ya, cuman ya memanjakan mata sekali. Komedinya dapat, plot twist-nya dapat, dramanya dapat. Cuman sama buatku, gak masuk di level recommended. Kemudian ada Platinum End. Platinum End ini sayangnya tidak tereksekusi dengan maksimal. Ini sama kayak Tokyo Revengers tadi, seri yang menurutku lebih bagus, lebih enak, lebih keren di manganya. Jadi buat kalian yang mungkin merasa kecewa dengan Platinum End gitu ya, coba dibaca manganya aja. Vibe-nya akan lebih terasa, misterinya dapat, twist-nya dapat, gloomy kelamnya tuh dapat, pertentangan antara tiap karakter dengan semua dilema dan ambisinya mereka tuh lebih nyala, lebih dapat di manganya. Dan itu yang memang bikin ini anime termasuk yang mengecewakan menurutku. Satunya itu Shakugan. Jadi Shakugan ini seri yang underrated juga sebenarnya di tahun ini menurutku. Cuman memang semakin ke belakang itu ceritanya tidak sedinamis yang di awal. Di beberapa episode awal tuh masih kayak kenceng banget gitu ya, masih elemen surprise-nya dapat, meskipun secara premis tuh agak mainstream sebenarnya. Tapi konsep dunia di bawah tanah dengan labirin ini bisa lebih dimaksimalkan lagi sebenarnya gitu menurutku. Recommended-nya 3 itu adalah 1 Aosama Ranking. Jelas aku nggak perlu jelaskan lah ya kenapa Aosama Ranking itu segitu bagusnya, pernah aku bahas juga. Di tiap episodenya pun selalu ada kejutan, selalu ada yang baru.
dan menyaksikan bagaimana Boji yang lemah, yang nggak berdaya ini bisa terus berusaha dan berjuang itu menyentuh hati, menginspirasi, dan bikin kita selalu menerka-nerka apa yang akan terjadi. Kemudian yang kedua adalah Komi-san wa Komyuso desu. Aku suka banget gitu ya, karena di setiap episodenya tuh selalu menghadirkan situasi-situasi baru. Bagaimana si Komi ini berusaha untuk membuka mulutnya, menggetarkan tenggorokannya supaya ada suara keluar dari mulutnya itu, dari bibirnya itu, dan bagaimana orang-orang di sekitarnya bereaksi dengan hal itu, bagaimana si Tadano itu berjuang membantu ketika semuanya dibalut dengan unsur komedi dan drama. Itu menyegarkan sekali buatku di tahun ini. Dan terakhir, Blue Period. Blue Period akhirnya kita bisa setelah agak sekian lama menemukan seri slice of life yang benar-benar mengangkat dilema dan perjuangan seorang pemuda yang mencari jati diri dan jalan bagi masa depannya. Aku pernah bilang ini salah satu seri yang membangkitkan mood nonton animeku kembali. Buat kalian yang sudah pernah mengalami masa ini gitu ya, pengen masuk ke universitas tertentu gitu, atau masuk ke SMA tertentu, ada tesnya, ada seleksinya, dan kalian merasa betapa deg-degnya kalian, merasa sama kayak Yatora, rasanya susah banget gitu loh, mau masuk sekolah ini, univ ini, dengan melewati, dengan lulus dari tesnya tuh susah banget. Dan itulah yang menjadi kekuatan utama dari seri ini, betapa relatable-nya experience atau pengalaman si Yatora dengan para penontonnya, dengan para pembacanya. Kayak yang pernah aku bilang, ini seri itu seperti kita melihat success story seseorang. Itu aja menurutku untuk seri-seri rekomendasiku di tahun 2021 di tiap seasonnya. Sudah aku coba pilih-pilih semuanya, aku seleksi. Gimana kalau kalian? Di tiap seasonnya apa aja yang jadi kandidatnya apa? Dan apa yang recommended banget di tiap seasonnya? Sekali lagi terima kasih untuk 1 tahun ini. Terima kasih untuk yang sudah nungguin, sudah nonton, sudah support segala macam semuanya. Mohon maaf kalau masih belum bisa memberikan yang terbaik, konten-konten yang menarik, tapi aku selalu berusaha berbenah, memperbaiki diri, memermak segala macamnya, termasuk nanti ditungguin aja 2022 akan ada hal baru di Sound The Speak. Jadi, Aki Mastio Medeto, selamat tahun baru, silakan di like videonya kalau kalian bahasan kali ini, selalu berkomentar, share tonton kalian, dan terakhir jangan lupa follow Instagram Sound The Speak dan subscribe buat kalian yang nikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Sound The Speak. Karena ini dan manga, itu yang aku suka, dan kalian suka. So, see you guys in the next video. Itterasshai minasan.